Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, pelajaran ke-12, yaitu materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke, kita lanjutkan ke pembelajarannya ya. Nabi Ibrahim ini dilahirkan di Babilonia. Nah, sekarang ini negara Irak ya. Ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar bin Nahur. Kala itu, kerajaan Babilonia ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat zolim, jadi sangat kejam ya, yaitu Raja Namrud bin Kan'an bin Kus namanya. Nah, Babilonia ini adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Penduduk Babilonia ini justru menyembah patung. Nah, yang lucunya adalah patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Nah, sampai sekarang peninggalan dari kerajaan Babilonia ini masih bisa kita temukan ya di Irak ya. Nah, Nabi Ibrahim ini memiliki anak yang bernama Ismail dan Ishak. Antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap sama ya, Nabi Ibrahim. Nah, ibunda dari Nabi Ismail bernama Hajar dan ibunda dari Nabi Ishak ini bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihi salam kemudian ini menurunkan Nabi Musa alaihi salam, yang nantinya kita mengenalnya sebagai Bani Israel. Dan dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam ini kemudian menurunkan Nabi Muhammad, yang kita kenal sebagai bangsa Arab. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihi salam ini dikenal sebagai bapaknya para nabi, karena semua nabi ini setelah Nabi Ibrahim itu merupakan satu garis keturunan dengan beliau. Nah, Nabi Ibrahim kecil ini hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini kemudian dijual kepada penduduk Babilonia. Dari patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Nah, ayahnya Nabi Ibrahim ini seringkali menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah, Nabi Ibrahim secara halus mampu menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim kecil, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri adalah hal yang keliru ya, atau salah. Nah, satu-satunya cara untuk menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah dengan menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah, bukan patung-patung tersebut. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah."
Inilah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaan Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim pernah berdoa. Keinginan itu pun dikabulkan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberikan tanda masing-masing. Selanjutnya burung itu kemudian disembelih dan dicincang. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu kemudian dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lainnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung itu. Maka dengan izin Allah, burung-burung itu ternyata mampu menyatu kembali dan hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah. Hal yang dikehendaki pun pasti akan terjadi. Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim telah melihatnya sendiri, maka hatinya pun semakin mantap. Keyakinannya makin kuat, keimanannya makin hebat. Nah, ayahnya Nabi Ibrahim ini, Azar, tidak hanya membuat patung, tetapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tentulah tidak mudah, karena ayahnya ini tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal, tetapi Allah yang menentukan. Sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Tetapi sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Raja Namrud ini memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh ada yang melawannya. Jika ada yang berani melawan, maka nyawalah taruhannya. Rakyat di Babilonia hidup bagaikan budak. Nah, keadaan tersebut tidak membuat Raja Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin menjadi Tuhan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Nabi Ibrahim ini berdakwah tidak kenal lelah. Tetapi penduduk Babilonia tetap menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya untuk menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun, Nabi Ibrahim tidak kehilangan akal. Ada rencana lain. Mungkin saja penduduk Babilonia ini memerlukan bukti. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi yaitu setiap tahun mereka pergi untuk meninggalkan negerinya dan berburu binatang. Nah, sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri Babilonia, maka kampung mereka pun ditinggalkan kosong. Kemudian kesempatan tersebut dipergunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kampak yang telah dipersiapkan, maka Nabi Ibrahim ini menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu kampak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu kemudian dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Nah, ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, maka betapa terkejutnya mereka semuanya karena patung-patung sesembahan mereka itu sudah hancur. Maka tak pelak lagi Ibrahimlah yang dituduh. Nabi Ibrahim akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kampak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya?" kata Ibrahim. Maka Raja Namrud menjawab,
Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu, kata Raja Namrud. Kalau begitu, mengapa engkau menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Maka melihat keadaan demikian, Raja Namrud semakin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim ini harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Maka dikumpulkanlah kayu bakar, Nabi Ibrahim kemudian diikat dan dilemparkan dengan alat pelontar yang membara. Api pun menjalar mendekati Nabi Ibrahim, akan tetapi ia tetap tenang. Hatinya bertawakal, ia yakin pasti Allah akan menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah apinya padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat, tanpa luka sedikit pun. Maka Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya. Anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum.